minta untuk menginformasikan ke Dijen Perbendaharaan berapa output yang sudah dicapai. Kan Satker dia punya kinerja kan, punya kinerja. Nah, kinerjanya itu berupa output. Output itu ada targetnya. Nah, targetnya itu dia diinformasikan ke Satker, ke KPPN. Jadi diinformasikan ke KPPN. Bagaimana caranya menginformasikan ke KPPN? Caranya Satker menggunakan aplikasi SAS, sistem aplikasi Satker, terus di situ di entry berapa capaian outputnya. Kemudian diupload di aplikasi Saida, sistem aplikasi instansi accrual berbasis accrual atau aplikasi Sakti ya. Aplikasi Sakti itu aplikasi yang menggantikan RKKL, yang menggantikan aplikasi SAS. Jadi kalau SAS aplikasi Sakti sudah selesai, aplikasi SAS tidak dipakai lagi. Nah, terus baik aplikasi SAS maupun aplikasi Sakti ini diteruskan ke aplikasi e-recon laporan keuangan ya, aplikasi e-recon laporan keuangan. Jadi teman-teman dari KPPN di seksi Vera melakukan rekon dengan mitra kerjanya seluruh Satker, direkonsiliasi. Apa rekonnya itu apa saja ya, antara lain capaian outputnya dikonfirmasi. Hasil e-recon tersebut kemudian diteruskan ke sistem yang besar, ke OMSPAN ya, ke OMSPAN sama ke aplikasinya smartnya DJA. OMSPAN itu yang aplikasinya DCPP, aplikasi smart itu aplikasinya DJA, sistem monitoring anggaran kinerja terintegrasi. Sistem monitoring kinerja terintegrasi, sistem monitoring anggaran atau ada anggaran kok saya lupa. Sistem monitoring kinerja terintegrasi. Nah, setelah masuk ke aplikasi OMSPAN, maka dilakukan konfirmasi. Sorry, yang di aplikasi e-recon tadi belum dikonfirmasi ya, baru di ini aja, di rekonsiliasi datanya sudah sama belum? Datanya sudah sama belum dengan yang di KPPN? Terus teman-teman dari KPPN Subdit Vera kalau nggak salah ya, melakukan konfirmasi capaian output. Hasil konfirmasi capaian output kemudian dimasukkan ke dikonfirmasi lagi di aplikasi OMSPAN. Kalau di aplikasi Smart dia nanti akan menjadi nilai evaluasi kinerja anggaran. Nah, ketika konfirmasi capaian output, jadi yang dimaksud konfirmasi adalah konfirmasi yang dilakukan oleh KPPN kepada Satker Mitra Kerja. Nah, kenapa dikonfirmasi? Karena ada ketidakwajaran atau ada anomali. Anomalinya seperti apa? Anomalinya itu memperbandingkan antara realisasi capaian output dengan realisasi volume dengan progres capaian output yang diisi oleh Satker dengan data lainnya seperti penyiapan anggaran atau rencana target output. Realisasi volume keluaran itu misalkan 300 mahasiswa, 200 mahasiswa, tapi kalau progres capaian output itu persentase ya. Kalau progres berarti dia ini persentase, kalau yang realisasi ini misalnya dari targetnya 300 yang lulus 290 misalnya. Nah, ini bentuk anomalinya ya. Konfirmasi capaian output ditujukan untuk memperoleh data capaian output baik progres maupun volume yang bebas dari anomali. Nah, apa anomalinya? Anomalinya itu ada 3. Yang pertama, capaian kinerja terlalu tinggi. Yang kedua, capaian kinerja terlalu rendah. Yang ketiga, anomali lainnya.
Cuma untuk anomali ini dibedakan atas output yang strategis sama output yang lainnya, bukan output strategis. Untuk output strategis ini anomalinya itu dibuat dicari gapnya ya, gap antara progres capaian output dengan persentase penyerapan anggaran. Progres capaian outputnya itu tidak boleh lebih dari 5%. Jadi kalau progres capaian outputnya 72%, tapi realisasi anggarannya 66%, gapnya 6%, berarti ini termasuk anomali. Nah, ketika ada anomali, maka Satker melakukan konfirmasi apakah ini benar enggak gitu. Atau kalau capaian kinerja terlalu rendah, progresnya 55%, progres capaian outputnya, sementara persentase penyerapan anggarannya 64%, gapnya 9%. Nah, ini menimbulkan anomali. Kalau untuk output lainnya, anomalinya 20%, ya, 20%. Terus ada lagi anomali lainnya. Anomali lainnya itu capaian output volumenya terisi penuh. Misalkan lulusan, kalian ada berapa mahasiswa sih? Kalian ada 16 kali 30, 600. Kalian itu volumenya 600 mahasiswa. 600 mahasiswa, namun progres outputnya, oh ya ini sudah saya tulis ya kemarin di depan, tulis 600 lulusan, tapi progres outputnya 0. Jadi begini, tertulis untuk lulusan D3 KBN sejumlah 600 lulusan, tapi progresnya, output persentasenya, progres outputnya tertulis 0%. Harusnya kan 100% gitu kan, tapi tertulis 0%. Kenapa? Ini salah input ya, salah ketik saat kerja. Atau progres capaian output sudah 100% ya, namun capaian volumenya di bawah target output. Misalnya progres capaian output 100% ya, tetapi capaian volumenya di bawah target. Targetnya kan 600, tapi tertulis 500 lulusan. Nah, ini menimbulkan anomali. Terus setelah anomali kan diapakan? Ya dikonfirmasi ke Satker, ini benar atau enggak. Jadi anomali itu bukan hal yang belum tentu salah ya. Anomali belum tentu salah. Kalau setelah dikonfirmasi ternyata memang itu sesuatu yang benar ya, maka akan dilakukan tanda centang di sini terkonfirmasi. Misalnya ini nomor 1 ya, ini outputnya layanan perkantoran. Layanan perkantoran gapnya 8,12 ya. 8,12 ini termasuk output lainnya ya, berarti nggak anomali. Terus yang ini kebijakan ke rumah tanggaan DPR, ini output strategis apa enggak nih? Ini kata strategis, tapi di sini selisih anomalinya gapnya di atas 20% kan? Di atas 20%. Nah, terus di sini sudah terlaksana sesuai rencana sampai, atau yang kedua yang ini sampai dengan Oktober sudah selesai 4 perkara, sementara lainnya sedang dalam proses. Nah, terus kasih tanda centang begitu. Jadi untuk terkonfirmasi atau enggak dikasih tanda centang. Taunya terkonfirmasi sama enggak dari mana? Nah, ini dari keterangannya ini. Nah, keterangannya seperti ini. Nah, ini ada berapa nih? Ada berapa output? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 9 output yang ada terkonfirmasi 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini dari 9, 5 sudah dikonfirmasi. Nah, pengisian capaian output oleh Satker itu ada beberapa kondisi ya. Capaian kinerja terlalu besar, capaian kinerja terlalu rendah, progres 100%, tapi capaian output 0%,
dan seterusnya. Nah, di aplikasi SAS dan aplikasi Sakti ini sudah diberikan pilihan keterangan referensi. Ini nomor 1 nih yang kolom ini ya, alasan keterangan referensi ini adalah penyebab kenapa terdapat ini anomali ya. Keterangannya ini adanya efisiensi dan optimalisasi anggaran. Kegiatan sudah dilaksanakan, namun pertanggungjawaban keuangan belum dilakukan atau masih dalam proses. Alokasi anggaran terlalu besar melebihi kebutuhan. Nah, ini penyebab-penyebab kenapa terjadi anomali. Nah, ini terhadap output strategis wajib dilakukan konfirmasi langsung ke Satker. Konfirmasi. Jadi untuk mengurangi beban klerikal, beban pekerjaan yang administratif dalam konfirmasi pengisian data capaian output, maka disediakan, bukan akan, maka disediakan referensi alasan keterangan anomali pada aplikasi SAS. Ini saya ganti jangan akan. Halaman 6 ya, halaman 6. Maka disediakan referensi alasan anomali ya dalam rangka konfirmasi otomatis. Tapi untuk output yang strategis konfirmasinya harus langsung ke Satker. Konfirmasi langsung itu ya mungkin chatting ya, chat ke WA ke mitra kerjanya. Ya, kalau dikonfirmasi oke, centang-centang ya. Konfirmasi itu tiap bulan. Terus ilustrasi konfirmasi capaian output. Katakanlah pada bulan Januari, ya, ini ada Januari sampai Desember ya, ini total outputnya ada 10. Januari ini ada 8 yang terkonfirmasi, berarti rasio konfirmasi capaian outputnya 8/10. Terus Februari konfirmasi capaian outputnya 10 ya. Terus rasio KCO-nya 10/10 sama dengan 100. Dan Maret begitu. Nah, ini kondisi rasio KCO pada bulan Januari, Februari, Maret ini digabungkan menjadi satu, yaitu begini. Untuk yang Maret atau Desember misalnya ya, ini berarti 80 ditambah 100 tambah 100 dibagi 3. 3 itu mengacu ke bulan Januari, Februari, Maret. Total nilai IPA-nya untuk satu tersebut adalah 93,33. Jadi kalau nanti sampai Desember, maka di sini 80 tambah 100 tambah 100, mungkin 100-nya nyampe 11 ya. Terus nanti dibagi 12 sama dengan 90 berapa? 99 atau berapa? Nah, ini konfirmasi capaian output perhitungannya. Terus perhitungan revisi DIPA salahnya gimana? Nah, revisi DIPA itu dilakukan per triwulanan. Target revisi per triwulan itu 1 revisi DIPA. Targetnya 1. Kalau nggak ada revisi DIPA ya berarti bagus. Tapi kalau melebihi 1 berarti nggak sesuai dengan target. Misalnya Satker yang B deh, Satker yang B ya. Satker yang B ini, Satker yang B, triwulan 1, revisinya 1. Jadi rasio revisinya 1/1 kali 100. Yang 1 ini adalah targetnya itu 1, jumlah revisinya 1. Terus yang ini jumlah revisinya 2, berarti rasio revisinya 1/2. 1/2 kali 100 sama dengan 50. Kalau nggak ada revisi, 1/0 kalikan 100 dianggap 100 ya. 1/0 kan sama dengan sebetulnya nggak terhingga ya. 1 dibagi 0 nggak terhingga ya, tapi dianggap sama dengan 100.
Terus dan seterusnya ya. Jadi untuk nilai IPA-nya akumulasi rata-rata kumulatif dari triwulan 1, 2, 3, 4. Jadi untuk triwulan 4 ini ngitungnya triwulan 1 rasionya 100, triwulan 2 75, triwulan 3 83, triwulan 1 untuk yang nilai IKPA Satker B ini berarti triwulan 1 100, ini loh ya, yang atas. Nah, yang ini 100 ditambah 50, ini kok ditambah 50, oh ini kurang ke bawah. Nah, ditambah 50, ditambah 100, ditambah 100 dibagi 4. Nah, nilainya sekian. Terus indikator ketiga, deviasi halaman 3 DIPA. Kenapa ada deviasi? Deviasi itu selisih. Selisih antara apa? Selisih antara realisasi dengan rencana penarikan dana per triwulan. Ya. Jadi IKPA deviasi halaman 3 itu maksudnya deviasi seberapa jauh deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasinya. Nah, untuk rencana penarikan dana ini bisa direvisi per triwulanan, ada batasnya. Triwulan 1 batasnya tanggal 13, triwulan 2 batasnya 16, triwulan 3 batasnya 16 Juli, dan seterusnya. Nanti deviasinya nih, selisih antara realisasi dengan rencana penarikan dana dibagi rencana penarikan dana halaman 3. Terus nilai IKPA-nya 100 dikurangi rasio deviasi tadi. 100 dikurangi rata-rata deviasi. Contohnya seperti ini. Ini contohnya misalnya, ini misalnya RPD awal ya, RPD awal dari Januari, Februari sampai Juni. Terus ini direvisi nih, RPD rencana penarikan dananya direvisi. Revisinya kapan? Tanggal 20 Februari. Berarti dilakukan revisi pada triwulan 1. Batas revisi triwulan 1 tanggal berapa? Tanggal 13 Februari. Ini kursor saya kelihatan nggak saya highlight? Saya blok ini kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Nah, kan tadi batasnya tanggal 13 kan, 13 Februari. Nah, sementara ini RPD-nya diajukan tanggal revisi rencana penarikan dana diajukan tanggal 20. Berarti kan terlambat ya, melebihi dari batas tanggal 13 Februari. Makanya yang diperhitungkan untuk RPD yang diperhitungkan untuk penghitungan IKPA adalah yang bulan April, Mei, Juni. Kenapa? Karena terlambat disampaikan. Jadi yang ini, yang Januari, Februari, Maret tidak diperhitungkan sebagai IKPA karena disampaikan melebihi tanggal 13. Kalau di sini disampaikan tanggal 12, nah gitu ya. Maka di sini tertulis begini. Nah, begitu ya. Tetapi karena disampaikan tanggal 20, maka yang ini dianggap terlambat. Sehingga posisi RPD yang diperhitungkan adalah mengacu ke RPD awal. Begitu. Terus yang dipindah ini adalah yang ini di-replace dengan yang ini. Taruh di sini begitu. Nah, terus kolom B dengan kolom C dibandingkan. Ya. Ketemu deviasi. Kolom B dan C dibandingkan dan ketemu kolom deviasi. Terus deviasi bulanannya dibuat dengan cara kolom D dibagi kolom B. Ini
26 ketemunya dari kolom D, kolom ini D dibagi kolom B ini dibagi ini dan seterusnya ya. Terus nanti rata-rata deviasinya ini 26, 32 itu berarti 32 itu sama dengan 26 ditambah 39 dibagi 2 sama dengan 32. Kalau yang ini sama dengan 26 tambah 39 tambah 26 tambah 39 tambah 20 tambah 15 tambah 10 tambah 27 dibagi 6 ketemunya 23. Yang kolom G itu nilai IKPA 100 minus 26, 100 minus 32. Nanti ketemu terakhir 100 minus 23 sama dengan 77. Itu adalah nilai IKPA untuk bulan Juni. Nanti dihitung sampai Desember. Terus pengelolaan UP. Pertanggungjawaban UP itu harus, kan UP itu kan sifatnya ini ya, bisa diisi ulang. UP uang persediaan ini bisa dirembes ya, dirembes dalam jangka waktu 1 bulan, dirembes. Untuk bisa merembes maka perlu GUP ya, perlu GUP ganti uang persediaan. Kalau TUP itu misalnya uang persediaannya 50 juta tapi ditambah pengen menjadi 75, maka mengajukan SPM TUP. Terus nanti dirembes dengan SPM PTUP, pertanggungjawaban TUP. Nah, untuk pengelolaan UP dan tambahan uang persediaan, maka IKPA-nya dihitung jumlah SPM GUP dan SPM PTUP tepat waktu. Tepat waktunya berapa? 1 bulan dibagi jumlah seluruh SPM TUP GUP ya. Terus nanti nilai IKPA-nya yaitu dikalikan 100. Nah, ini perhitungannya misalnya begini. Ada SPM GUP 12 ya. Terus SPM PTUP itu ada 1. Berarti totalnya kan 13. Nah, untuk SPM GUP ini yang terlambat 1. SPM PTUP yang terlambat 1. Berarti yang terlambat ada 2. Yang tepat waktu berapa? Ada 11. Berarti nanti perhitungannya yang terlambat 2, yang tepat waktu ada 13. Berarti perhitungan IKPA-nya 13 per total SPM TUP, SPM GUP dan TUP, GUP dan PTUP. 13 per 15 ketemunya ini ya. Lanjut. Terus LPC bendahara, pertanggungjawaban laporan pertanggungjawaban bendahara. Ini LPC kali yang nggak usah P ya. Ini misalnya perhitungan LPC bendahara. Saya benerin dulu. Halaman 14. Nah, LPC itu disampaikan tiap bulan ya, disampaikan tiap bulan, berarti ada 12 SPC. Nah, rasio tepat waktunya adalah LPG tepat waktu, laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran tepat waktu dibagi jumlah LPG. Penghitungan norma penyampaian LPG tepat waktu yaitu maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Tanggal 10 bulan
berikutnya. Jadi nanti berapa yang dapat waktu dibanding jumlah seluruh LPC. Ketemu sudah. Berikutnya data kontrak. Data kontrak itu maksudnya kontrak antara satker dengan pihak ketiga. Nah, data kontraknya itu antara satker dengan pihak ketiga, dengan kontraktor, dengan vendor, itu perlu disampaikan ke KPPN. Selambat-lambatnya kapan? 5 hari kerja setelah ditandatangani kontrak. Agar alokasi anggaran kontraktual pada SPAN dapat dikunci, encumbrance ya, dikunci artinya tidak bisa ini lagi. Jadi ketika data kontrak harus disampaikan ke KPPN, ini nanti KPPN akan mengunci anggaran kontraktual sehingga tidak bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Tidak bisa dimajukan revisi karena kontrak tadi kan sudah sudah harus dialokasikan anggarannya, sudah harus resmi dialokasikan ke pihak ketiga, maka di database, di sistem SPAN dikunci. Dikunci itu artinya alokasi anggaran ini tidak boleh digunakan untuk selain yang tertera dengan yang ada di kontrak, istilahnya encumbrance. Nah, ngitung rasionya adalah jumlah data kontrak tepat waktu dibagi seluruh data kontrak. Tepat waktunya dihitung 5 hari kerja setelah penandatanganan. Terus penyelesaian tagihan. Penyelesaian tagihan adalah tagihan pihak ketiga. Jadi tagihan pihak ketiga itu berarti kontraktor misalnya. Jumlah tagihan tepat waktu terus dibagi jumlah SPM LS kontraktual. Nah, di sini batas waktunya adalah 17 hari kerja sebelum pengajuan SPM LS. Jadi tagihan penerima hak berita acara serah terima setelah berita acara serah terima di sini disampaikan 5 hari kerja yang tadi kan, yang 5 kerja itu yang ini nih ya, data kontraknya diserahkan 5 hari kerja ini kan, terus mengajukan tagihan, tagihan ini diajukan ke KPPN yaitu 17 hari kerja untuk SPM LS. 17 hari kerja itu batas waktunya. Rasio penghitungan penyelesaian tagihannya adalah jumlah tagihan tepat waktu. Tepat waktu itu berarti sebelum 17 hari kerja dibagi jumlah SPM LS kontraktual. SPM LS itu berarti surat perintah bayar yang sifatnya langsung dan kontraktual kepada pihak ketiga. Ini 17 hari, 2 ditambah 5 berapa? 7 ditambah 4, 7 tambah 4, 11 tambah 3, 14 tambah 5, 19 tambah 21, 5 ditambah 17 sama dengan 21. Jadi di sini kan tadi di sini ada nih 5 hari kerja ya. 5 hari kerja itu data kontrak harus disampaikan ke pihak KPPN oleh Satker. Terus setelah berita acara serah terima nanti dalam jangka waktu 17 hari kerja harus menyampaikan tagihan. Tagihan ya. Jadi ada 5 hari kerja sama 17 hari kerja. Sebentar, saya keterangannya di sini. Penyelesaian tagihan. Ya. Nah, 5 tambah 17 itu berapa? 22 ya? 22. Tapi di sini nggak pas ya. 2 tambah 5, 7. 7 tambah 4, 11. 11 tambah 3, 14. 14 tambah 5, 19. 19, 21 ya.
ini ada jeda, kasih ada jeda satu hari. Tapi ini selanjutnya dari Dijen Perbendaharaan sih, kenapa bisa muncul selisih, nggak ngerti ya. Tapi ini 5, yang jelas yang dijadikan acuan 5 sama 17. Yang ini jumlah hari ini hanya ngitungnya ini antara tagihan dengan SPP dengan SPM sekian hari, SPM ke KPPN 2 hari, ngitungnya begitu ya. Jadi totalnya di sini kurang dari 22 hari. Dari tagihan, terus tagihan diajukan SPP, terus diajukan SPM, terus masukkan ke KPPN untuk dicetakkan SP2D. Nah, itu totalnya 17 hari. 17 hari. Penyelesaian tagihannya itu selama 17 hari. Terus ini bukan ditambahkan, sorry ya, bukan 2 ditambah 5. Untuk tagihan untuk UPT-UP 2 hari. Untuk pengajuan SPP UPT-UP 2 hari. Untuk GUP LS itu 5 hari ya. Tadi bukan ditambahkan, salah persepsi. Terus penyerapan anggaran. IKPA, indikator penyerapan anggaran itu dihitung per triwulanan. Triwulan 1 targetnya 15, triwulan 2 targetnya 40%, triwulan 3 60%, triwulan 4 90%. Nah, ngitungnya begini. Misalnya Satker A, dia triwulan 1 realisasi anggarannya 12%, padahal targetnya kan 15%. Maka nilai IKPA-nya untuk triwulan 1 adalah 12/15 sama dengan 80. Terus triwulan 2 targetnya 40% capaian realisasi anggarannya. Tapi ternyata dalam fakta realisasinya cuma 32. Berarti IKPA-nya 32/40 ya. 32/40 sama dengan 80. Terus triwulan 3 realisasinya 65%, targetnya 50. Targetnya 60 ya, realisasinya 50%, targetnya 60, berarti 50/60 sama dengan 83,33. Triwulan 4 realisasinya 80, targetnya 90, berarti IKPA-nya 80/90. Nah, ketemu 94. Terus IKPA-nya itu adalah di triwulan 4 adalah 80 ditambah 80 tambah 83,33 ditambah 94,44 dibagi 4, ketemunya ini. Ini nilai IKPA untuk penyerapan anggaran. Bingung ya? Bingung, nanti latihan biar tambah bingung. Terus retur SP2D. SP2D dikembalikan. Kenapa dikembalikan? Karena ada ketidaksesuaian, misalnya identitas supplier pada SP2D dengan data nasabah di bank, maka dikembalikan. Semakin banyak retur berarti nggak bagus ya. Berarti ini mengukur efektivitas pelaksanaan kegiatan berdasarkan rasio retur. Semakin rendah rasio retur berarti semakin baik dan efektif kinerja pelaksanaan kegiatan para satker. Jadi kalau semakin banyak yang diretur berarti anggarannya nggak cair-cair nih, belum disalurkan ke pihak ketiga atau penerima ke yang berhak. Nah, ngitung rasionya berarti jumlah retur SP2D dibagi jumlah SP2D yang diterbitkan oleh KPPN. Hitungnya nanti nilai kerjanya 100 dikurangi rasio retur. Gampang. Terus perencanaan kas atau RPD harian. RPD harian itu rencana penerikan dana harian itu disampaikan ke KPPN tergantung besaran transaksinya. Kalau Satker itu hendak menarik anggaran antara 1 miliar dengan 500 miliar,
maka rencana penarikan dana terhadap transaksi ini disampaikan 5 hari kerja, 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Terus kalau transaksinya antara 500 miliar hingga 1 triliun diajukan ke APBN, RPD-nya ya, yang diajukan RPD-nya 10 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Kalau lebih dari 1 triliun, maka diajukan, RPD-nya disampaikan 15 hari kerja. Nah, perencanaan kas ini diajukan ke KPPN, ada batas-batas harinya. Nanti yang dihitung rasionya adalah jumlah perencanaan kas tepat waktu sesuai koridor 5, 10, 15 hari kerja, dibagi total perencanaan kas. Terus pengembalian kesalahan SPM. SPM dikembalikan. Kenapa? Karena ada kesalahan supplier atau kesalahan lainnya. Kesalahan supplier itu nama penerima tidak ditemukan, nama penerima tidak sama dengan data supplier, nomor rekening tidak ditemukan, ini pegawai tidak sama dengan supplier, nama pemilik rekening tidak sama dengan data supplier, dan seterusnya. Nah, hitung rasionya adalah jumlah SPM yang salah dibagi jumlah SPM yang diajukan. Maka nanti ketemu layering kesalahannya. Jika kesalahannya itu antara 0 sampai 1,5%, dia nilai IKA-nya 95. Kalau kesalahannya ini rasio kesalahannya di atas 1% hingga 3%, dia nilainya IKA-nya 90. Ini ada perbaikan tahun 2019 dengan 2020. Jadi kita pakainya yang ini ya, yang ini. Terus ini kalau ini kan persentase ya, ini persentase. Kalau ini dibuat layering, sekarang dispensasi ya. Tadi pengembalian kesalahan SPM, sekarang dispensasi. Kenapa dispensasi? Karena dispensasi merupakan keterlambatan pengajuan SPM oleh Satker ke KPPN, di mana keterlambatan tersebut melampaui batas waktu penyampaian. Tapi keterlambatan tersebut karena ada sesuatu yang dimaklumi ya. Jadi karena sesuatu yang dimaklumi, maka keterlambatan tersebut ya bisa diterima, cuman dia nanti nilai IKA-nya rendah. Kalau 1-5 SPM yang dispensasi berarti nilai IKA-nya 90. Kalau ada 6-10 yang dispensasi SPM, maka nilai IKA-nya 90 dan seterusnya. Pagu minus itu ngitung rasionya jumlah pagu minus dibagi jumlah pagu kali 100. Terus nilai IKA-nya 100 dikurangi rasio pagu minus. Ini artinya semakin besar jumlah pagu minus, berarti rasio pagu minusnya kan makin besar ya. Kalau rasio pagu minusnya makin besar, maka nilai IPA-nya makin kecil. 100 dikurangi rasio pagu. Terus ini formula IPA-nya. Kemarin sudah share ya formulanya. Oke. Ada yang masih bingung? Share latihannya di grup ya. Ini kelas 6, 11. Nah, itu ada latihan. Nanti kita bahas di pertemuan ke-7 setelah Lebaran, insya Allah. Biasanya share di grup Telegram. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Siapa namanya nih? Yang mau ketahui silakan ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kalian kerjakan itu ya sampai jam 8.50.
50 kerjakan, kalian diskusikan nanti pertemuan ke-7 kita bahas. Kalau pertama kali kalian mungkin bingung ya, nggak apa-apa bingung, biar kalian dapat ininya dulu, dapat mengetahui memetakan permasalahannya dulu seperti apa, ya kan bingung. Nanti pertemuan ke-7 kita jelaskan, jadi kalian ada gambaran lah. Jadi sekarang sengaja dibuat bingung dulu, biar kalian bisa memetakan masalahnya seperti apa. Nanti minggu ke-7, insya Allah pertemuan ke-7 kita. Pak, izin bertanya. Ya Fitra, Amal. Itu kan tadi kalau misal satkernya ngajuin revisi, terus melewati dari tanggal batas revisi itu kan nanti dipindah ke triwulan selanjutnya. Nah itu satkernya angka revisinya itu ambil dari itu yang dia ajuin sebelumnya, apa satker diperbolehkan ngajuin ulang gitu? Oh enggak, saya share screen lagi. Share screen lagi. Satker itu mengajukannya tiap triwulanan. Mana ya tadi ya? Nah, Satker itu mengajukan triwulanan. Karena ini triwulan 1 ya ceritanya. Triwulan 1 ini kan RPD, rencana penarikan dana yang dibuat pada November 2020 kemarin. Jadi ini rencana penarikan dana berdasarkan ini rencana penarikan dana berdasarkan DIPA awal yang dibuat pada November 2020. Seiring dengan berjalannya waktu, maka rencana penarikan dana ini direvisi diajukan pada 20 Februari. Jadi rencana penarikan dana pada Januari diajukan sekian, di ini Februari, Maret sekian. Nah ini kolom A, ini rencana penarikan dananya diajukan ke KPPN. Diusulkan ke KPPN, ini loh KPPN, saya tidak mengajukan rencana penarikan dana untuk triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 ya. Ini pas ya diajukan triwulan 1. Ini mengajukannya ada 4 kesempatan, triwulan 1, 2, 3. Tapi angkanya per bulan dihitung berapa yang diajukan revisinya untuk RPD. Nah, ini kan posisinya diajukan di Februari tanggal 20, padahal batasnya itu tanggal 13 Februari. Sehingga pengajuan ini oleh KPPN karena terlambat, maka yang diterima adalah pengajuan adalah bulan ke-4, 5, 6. Nah ini dipindah ke sini, dipindah ke sini ya. Tetapi untuk bulan Januari, Februari, Maret, RPD yang diperhitungkan ini diambil dari Januari, Februari, Maret, diambil dari RPD awal, DIPA awal. Kenapa? Karena diajukannya tanggal 20. Berbeda kalau diajukannya tanggal 13. Nah, kalau diajukan 13, maka angka yang ini dipindah ke sini. Nah, begitu ya. Kalau angka ini dipindah ke sini, nanti deviasinya akan ini lagi, deviasinya di sini akan beda lagi. Deviasinya akan beda lagi. Kalau deviasinya beda lagi, nanti rata-rata deviasinya juga berubah, nanti nilai IKPA-nya juga akan berubah. Cuman karena tadi ini terlambat, maka RPD yang diperhitungkan untuk IKPA makanya seperti ini. Jadi ada RPD awal, ini ya, RPD yang direvisi, terus RPD yang diperhitungkan untuk menghitung IKPA. Kenapa ada kolom B? Ya karena nanti karena ada revisi DIPA, ada revisi RPD, maka di sini RPD yang diperhitungkan adalah bisa RPD yang diajukan, yang direvisi, atau bisa juga RPD DIPA awal, tergantung tanggal submitnya berapa.
Nanti habis itu ada triwulan kedua mengajukan misalnya tanggal 15 April. Kalau tanggal 15 April, ya nanti triwulan kedua di sini ada kolom lagi, kolom RPD berdasarkan dipervisi tanggal 13 April gitu ya. Atau tanggal 16 April, di sini nambah kolom lagi. Bunyi kolomnya RPD berdasarkan DIPA revisi tanggal 16 April. Itu. Oh iya Pak, sudah jelas. Ya. Tapi mau tanya lagi Pak. Oh. Kan itu deviasi angka deviasi itu kan maksimal 5% dari ini kan Pak, dari apa namanya itu? Anomali itu berarti itu adalah deviasi antara ini, beda lagi. Deviasi yang di sini yang anomali ini adalah 5%. Ini adalah ketika kita bicara capaian output. Jadi 5% itu selisih antara progres capaian outputnya dengan pencairan anggarannya. Jadi misalnya yang lulus progresnya berapa persen, yang lulus 600 orang, yang lulus progresnya berapa, 600. Nah, terus anggarannya, realisasi anggarannya berapa? Realisasi anggarannya 90%. Realisasi anggarannya 10%, 90%. Berarti ada gap sebesar 10%. Nah, itu masuk ke anomali. Itu bukan dari ini ya Pak, yang realisasi dikurangi sama RPD per ini. Kalau kamu fokusnya ke sini tadi mana? Nah, ini ya. Deviasi ini kenapa kamu tanyakan? Deviasi ini ngitungnya adalah selisih antara kolom C dengan kolom D. Realisasi dengan RPD ya. Realisasi dengan RPD. Kalau yang konfirmasi capaian output tadi kan persentase ya. Selisih persentase antara realisasi anggaran dengan persentase capaian output. Kalau ini yang disandingkan deviasinya sama-sama uang ya, sama-sama uang, nilainya juga dalam juta, ini dalam juta. Jadi ini deviasinya 111,8 juta. Kalau yang tadi ini deviasinya adalah dalam persen. Mana tadi? Deviasi yang anomali tadi adalah dalam persen ya. Ini adalah deviasi dalam persen. Tapi kalau yang ini adalah deviasinya dalam juta. Nah, terus nanti dibuat dalam persen, bulanannya berapa? 118 dibagi dengan kolom ini, kolom B gitu. Terus pertanyaannya gimana Fitra? Saya tadi mau nanya, bilang yang deviasi yang 5% itu dilihat dari itu yang deviasi bulanan yang 26, 39, 20 terus diakumulasiin apa gimana ya Pak? Oh bukan, ketika kamu bicara 5%, tadi itu adalah deviasi ini capaian output untuk konfirmasi capaian output ini loh, untuk anomali. Untuk anomali. Nah, 5%-nya dari mana? Progres capaian output. Progres capaian output kan tadi ada 600 mahasiswa. 600 mahasiswa itu yang sudah lulus berapa? Yang lulus katakanlah 100%. Kan berarti satuannya persen kan? Nah, terus anggarannya realisasinya berapa untuk mendidik 600 mahasiswa? Anggarannya itu baru direalisasikan katakanlah 90%. Berarti kan persen dikurangi persen. Persen dikurangi persen, yang lulus 100%, tapi anggaran untuk meluluskan mahasiswa tersebut hanya terrealisasi 90%. Berarti selisihnya, persentase selisihnya itu 10%. Atau gap-nya di atas 5%. Ini yang dihitung persen. Tapi kalau kita bicara di sini, di mana tadi ini? Nah, ini deviasinya adalah deviasi uang. Uang untuk RPD
halaman 3 DIPA itu 325 juta. Realisasinya, realisasinya 325 juta. Rencana penarikannya 436 juta. Berarti selisihnya 111,8 juta. Ini deviasinya itu bukan persen ini yang ini. Yang kolom D ini deviasinya dalam juta rupiah. Nah, kalau yang ini deviasi bulanannya itu pakai persentase. Tapi bukan yang persentase yang konfirmasi capaian output. Karena kalau yang konfirmasi capaian output itu persentasenya adalah yang dibandingkan adalah deviasinya adalah deviasi capaian output dengan persentase realisasi anggaran. Kalau ini kan yang dibandingkan anggaran dengan uang. Uang yang pertama 436 juta, uang yang kedua 325 juta. Kalau yang deviasi sebelumnya itu persentase, kalau ini hanya uang dengan uang. Itu Fitra. Oh iya Pak, sudah paham. Terima kasih Pak. Yang lain? Kalau nggak ada, saya stop. Kalian silakan dikerjakan, nanti dilanjut di rumah. Insya Allah minggu depan kita diskusikan. Oke ya. Oke. Ini saya live ya. Kalian kerjakan live nanti. Kalau saya tutupnya nanti jam 9.10. Saya live dulu. Nanti saya close-nya. Atau saya jangan live dulu deh. Kalian kerjakan dulu aja deh. Nanti live-nya saya jam 8.50. Ya. Kalian kalau mau diskusi dengan yang lain silakan. Sekarang saya mute ya. Speaker saya mute. Kalau mau chatting silakan. Sekarang saya mute.